saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Mei. Saya berdoa buat saudara semua dimanapun Anda berada, Tuhan memberikan kesehatan buat saudara dan memberkati kehidupan saudara. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau mengajak saudara dimanapun Anda berada untuk menundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19, Engkau Tuhan yang selalu setia buat kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk setiap kesehatan, terima kasih untuk setiap nafas yang Kau berikan buat setiap kami, dan setiap berkat yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar Engkau yang memenuhi kehidupan kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, 2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tutup bungkus setiap kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satupun Tuhan kuasa jahat yang dapat menyerang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bebaskan setiap roh kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Bebaskan setiap tubuh kami Tuhan untuk mengangkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup. Mari Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
melihat bangsa kami dipulihkan, melihat kehidupan kami dipulihkan. Mari Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir memulihkan bangsa Indonesia, mengalir memulihkan setiap bangsa-bangsa. Roh Kudus, ampuni mereka menyakiti hatimu, ampuni mereka ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Bapa, bahwa Engkau Tuhan dan Engkau Allah Roh Kudus yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Engkau Bapa yang selalu mendengar setiap seruan hati kami, seruan doa kami dimanapun kami berada. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menonton acara firman Tuhan pada pagi hari ini, ibadah pagi hari ini. Biar yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar, yang putus asa Kau berikan harapan-Mu yang baru pada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan aku dari kasih. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan aku dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir
firman-Mu, Bapa. Kami percaya Bapa, hanya di dalam Engkau saja kami dapat kemenangan. Hanya di dalam Engkau saja kami mendapatkan berkat. Hanya di dalam Engkau saja kami mendapatkan kemenangan dan karunia-karunia baru Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam Engkau saja Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kau berikan kekuatan buat beliau. Biar setiap firman yang disampaikan dari-Mu, tidak bibir hamba-Mu, berasal daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, sampai jumpa kembali pada pagi ini. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai karunia Roh Kudus. Kita akan baca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh kudus. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar mengenai karunia Roh Kudus. Setiap karunia, ini kalau kita hitung tadi yang kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 tadi, ada 9 karunia yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita semua. Tiap-tiap orang yang melayani, yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dan mengakui Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang boleh menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk kita semua, kita juga tidak bisa memilih. Saya mau karunia nubuat, saya mau karunia berbahasa roh, saya mau karunia memberi. Kita tidak bisa memilih. Tetapi Tuhan yang memberikan karunia itu kepada kita. Kita tidak bisa mengaktifkan karunia Roh Kudus itu tanpa perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita hanya menanti
dari Tuhan saja. Apa yang Tuhan mau kita harus lakukan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan kesungguhan hati. Kalau saudara sebagai WL di sini, jangan mengharapkan bahwa saudara itu mempunyai karunia memuji Tuhan. Bukan hanya itu, mungkin karena saudara menjadi WL, saudara juga mungkin diberi karunia untuk membagi-bagikan atau memberi. Oleh karena itu, kita harus hanya menunggu perintah dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan itu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Jadi kita tidak bisa menurut keinginan kita sendiri atau kemauan kita sendiri untuk memilih atau mengaktifkan roh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia roh adalah pemberian Roh Kudus. Roh Kudus hanya memberi kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang tertentu yang sudah menjadi milik Roh Kudus itu. Secara khusus dan tiap orang percaya akan mendapatkannya secara berbeda-beda menurut kehendak Allah. Jadi semua orang yang sudah melayani Tuhan dan percaya kepada Yesus, paling tidak ada satu karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Karunia Roh Kudus tidak bisa dipelajari oleh pikiran kita, karena karunia Roh Kudus melibatkan alam roh yang sifatnya supranatural. Karena Roh Kudus bukan dikerjakan atau diaktifkan oleh manusia. Jadi kita tidak bisa mempergunakan karunia Roh Kudus sesuka hati kita tanpa ada perintah dari Roh Kudus. Contohnya, ya ini teman-teman saya banyak yang pengen ada seorang yang punya karunia Roh Kudus mengenai penglihatan. Dia katakan kepada teman saya itu, tolong dong rumah saya liatin, ada kuasa setannya enggak ya? Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan yang dimintain tolong ini, dia bilang, iya nanti saya lihat. Ternyata itu bukan perintah dari Tuhan, tapi kemauannya sendiri dan keinginan manusia yang pengen dilihat apakah rumahnya ada setannya apa enggak. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus menunggu perintah dari Tuhan. Apakah kita disuruh atau tidak? Apakah kita punya karunia kita pergunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan hati kita. Oleh karena itu, setiap orang, baik itu yang bernubuat, baik itu yang mempunyai karunia penglihatan, jikalau mereka sembarangan mengerjakannya dengan keinginannya sendiri, kita yang menerima,
kita harus cek dengan firman Tuhan. Apakah benar ada di firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah penyesatan. Hati-hati saudara, kita harus waspada. Oleh karena itu, kita harus menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan sungguh-sungguh, agar kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tadi sudah saya katakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 bahwa ada 9 karunia. Kalau boleh saya ulangi, karunia yang pertama ialah karunia berkata dengan hikmat. Yang kedua karunia berkata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman supranatural. Yang keempat karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam karunia untuk bernubuat. Ketujuh karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kedelapan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kita harus mengenal 9 karunia ini. Karunia mana yang Tuhan berikan kepada kita? Kita harus kenali sungguh-sungguh. Apakah karunia yang sudah ditempatkan di dalam kita, itu yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang seseorang bisa menerima lebih dari 1 karunia, tapi paling tidak 1 karunia diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah manfaat karunia Roh Kudus. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Tuhan memberikan karunia rohani untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan. Gunanya karunia Roh Kudus untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanannya. Apa gunanya karunia Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya? Yang pertama, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata bahwa tidak mungkin seorang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa peranan Roh Kudus. Selain itu Roh Kudus juga akan memperlengkapi orang percaya dengan karunia rohani melalui baptisan Roh Kudus. Karunia roh tersebut dapat digunakan untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, seperti yang dilakukan Yesus, yaitu karunia kesembuhan. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan setelah mereka menerima mujizat kesembuhan seperti yang sudah dilakukan Yesus pada zaman itu. Oleh karena itu, kita pun juga, jikalau kita mempunyai karunia kesembuhan, pasti banyak orang yang akan bertobat dan percaya kepada Yesus karena proses kesembuhan yang diterima oleh seseorang. Yang kedua, apa gunanya karunia Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya? Untuk kepentingan bersama. Jadi
karunia Roh Kudus tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, baik itu di dalam jemaat. 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karunia rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya berbeda-beda. Tujuannya untuk saling melengkapi. Seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya sepasang kaki jika tidak dilengkapi dengan mata, maka kita akan berjalan dengan tidak tentu arah. Ya, kita lihat orang buta karena matanya tidak melihat, mereka berjalan tidak tentu arah. Kanan kiri, jadi tidak tahu mana jalan yang harus ditempuhnya. Oleh karena itu, seperti anggota tubuh, kita berfungsi, demikian karunia Roh Kudus berbeda-beda, tetapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, yang kedua adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi kita sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir, apa gunanya karunia Roh dalam pelayanan orang percaya? Untuk memberikan karunia khusus kepada setiap orang yang dikehendaki Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia Roh Kudus ini diberikan secara khusus kepada setiap orang percaya dengan berbeda-beda sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Karena itu, kenalilah karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah tempatkan karunia itu di dalam hidup kita. Dan lakukanlah untuk melayani pekerjaan Tuhan yang sudah diserahkan pada kita. Apakah kita sudah mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan? Jikalau belum, segera saudara dan saya harus mengerjakannya, karena Tuhan sudah berikan karunia Roh-Nya itu kepada kita semua. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan karunia Roh-Nya kepada setiap kita, masing-masing meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus mengerjakannya dan melakukannya. Karunia yang sudah ditempatkan dalam hidup kita itu. Puji Tuhan, kita akan akhiri dan tutup firman Tuhan ini dengan satu pujian. Inilah rinduku.
Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sudah mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar kita semua untuk melakukan karunia Roh-Mu Tuhan yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengucap syukur dan terima kasih atas karunia-karunia rohani yang sudah Engkau tetapkan, baik itu di dalam kehidupan kita masing-masing maupun di dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lengkapi kami semua orang percaya untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu, sehingga kami lebih mantap lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna, kekuatan, kesegaran dan kebugaran kepada setiap mereka, agar mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini, agar Tuhan memberikan hikmat, marifat kepada pemimpin pemerintahan negara ini, agar mereka boleh memerintah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Biarlah melalui pemimpin-pemimpin yang takut dan gentar akan Tuhan, banyak orang yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang Kau kasihi, bangsa yang kami kasihi. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa bangsa dan negara ini akan dipulihkan menjadi seperti semula, bahkan akan lebih baik lagi daripada semula. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kita semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kita masing-masing dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu GBIJ Lambar Utama 4 ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka yang saat ini, mereka yang sedang sakit Tuhan menyembuhkan, mereka yang sedang bersusah hati Tuhan hiburkan, mereka yang sedang menghadapi banyak masalah, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat Jelambar Utama 4 ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai mereka semua dengan kasih yang daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kami mau berpisah dalam ibadah ini Tuhan. Kami tidak mau berpisah begitu saja, tapi kami mau diberkati Tuhan melalui berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita padahkan tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia, berkat yang daripada Allah Bapa kita, juga damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.